Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita semua telah dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti ajarannya, dan mudah-mudahan kita di akhirat kelak mendapat syafaat dari yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita mendengarkan beberapa hadis dari yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sanad hadis ini muttasil, sambung sampai Al-Imam Nawawi Al-Bantani itu sendiri. Al-Imam Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan, wa anal an uridu at-tabarruk bi ityani hadisaini syarifaini jalilaini. Sekarang aku menginginkan tabaruk, keberkahan, bi ityani hadisaini, untuk menyampaikan dua hadis syarifaini yang sangat mulia, jalilaini dan yang sangat agung. Fal hadisul awal, hadis yang pertama, ajazani, telah mengijazahkan kepadaku, bihil alama asy-syekh Muhammad Khatib, yaitu dari seorang ulama besar namanya Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami, tsumma al-Madani Hanbali, kemudian dari Madani bermadhab Hanbali. Siapa itu? Yaitu Syekh Utsman Ibnu Abbas, yaitu anaknya Utsman, Syekh Utsman, anaknya Syekh Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Utsman, anaknya Syekh Ibnu Utsman. An masyikihi, dari guru-gurunya, muttasilan, sambung, ila Abi Darin Al-Ghifari, sampai Sayyidina Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi, kemudian dari Allah azza wajalla. Ini hadis qudsi, masya Allah. Jadi hadisnya itu hadis qudsi dari Allah, kemudian disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, terus nyambung sampai, yaitu dari namanya Syekh Muhammad Al-Khatib As-Sami'i, terus diberikan kepada Al-Imam Nawawi Al-Bantani, kemudian diberikan kepada Kyai Khalil Al-Bangkali, terus disampaikan kepada Kyai Hasyim Asy'ari, terus disampaikan kepada Kyai Khalid Umar yang ada di Temboro, terus disampaikan ke
Ki Uzairun Taifur Abdillah atau Ki Ubidah Al-Ahrar, kemudian kepada saya. Masya Allah. Ini nyambung ya. Ini mahalnya ilmu tuh letaknya di sanadnya. Jadi andaikan ya amal kita ini tidak mampu membawa diri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, selama kita ini punya guru, ini insya Allah aman. Insya Allah aman. Kalau memang saya tidak bisa membawa jamaah ke dalam surga, saya punya guru namanya Ki Ubaidillah Al-Ahrar atau Ki Uzairun Taifur Abdillah. Yang punya guru ya siapa? Ki Khalid Umar, itu bapaknya Ki Uzairun Taifur Abdillah. Kemudian punya guru Ki Hasyim Asy'ari, punya guru Ki Khalil Bangkalan, punya guru Al-Imam Nawawi Al-Badri, terus nyambung sampai sahabat Abu Dar Al-Ghifari hingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang duduk dalam majelis ilmu ini yang sanadnya nyambung hingga Rasulullah sampai Allah ini bukan kebetulan ya. Jadi orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu ini betul-betul orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Masya Allah, ya insya Allah lah ya, kalau memang amal saya ini belum sempurna, kita ini aman oleh karena kita punya guru-guru yang betul-betul orang yang sudah pasti dijamin masuk surga. Yaitu siapa sahabatnya? Abu Dar Al-Ghifari, orang yang sudah dijamin masuk surga. Kan nyambung, nyaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua itu dari Sayyid Ahmad Al-Marsifi Al-Misri. Ini dari madhabnya Asy-Syafi'i yang sanadnya musalsal, nyambung hingga sampai Ammar bin As. Ini yang dua ini nyambungnya dari Sayyidina Ammar bin As dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita ini tidak bisa duduk dalam ta'lim ini bukan karena malas ya atau ada kesibukan. Ini hari apa nih? Bukan Minggu, hari Ahad. Jadi kalau nggak sempat itu bukan tidak sempat, bukan karena sibuk, tapi karena memang tidak dipilih oleh Allah. Maka nanti akan kita dengarkan hadisnya bahwa memang manusia itu aslinya sesat, cuma dikasih hidayah oleh Allah. Yaitu dalam qudsinya, ini akan saya jelaskan, Allah SWT berfirman, Ya ibadi, wahai hamba, Inni haramtu dzulma, sungguh aku telah mengharamkan dzulma, kedzaliman, ala nafsi, pada diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku telah menjadikan kezaliman itu haram bagi kalian. Masya Allah. Aku ini telah mengharamkan kezaliman pada diriku sendiri, kata Allah, dan telah menjadikan kezaliman itu haram pada diri kalian. Fala tadzalimu, maka jangan saling mendolimi. Jangan sekali-kali berbuat dolim. Karena dalam satu hadis riwayat yang lain yang kurang lebih mafhumnya bahwa salah satu siksaan yang dipercepat oleh Allah kepada hambanya sebelum di akhirat, di dunia sudah diberikan, yaitu orang yang berbuat dolim. Bahkan salah satu doa yang pasti diijabah adalah doa orang yang didolimi. Masya Allah. Walaupun yang doa itu adalah orang kafir sekalipun.
ya orang kafir sekalipun, selama itu orang kafir dhimmi, ya kafir dhimmi itu kafir yang dalam lindungan orang-orang Islam yang tidak berbuat brutal kepada orang-orang Islam. Kafir dhimmi kok sampai didolimi, kemudian dia doa kepada Allah, pasti doanya akan diijabah oleh Allah. Apalagi orang Islam, orang beriman yang didolimi, maka kalau dia doa pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah dalam hadits qudsi, fala tadzalimu, jangan kalian saling mendolimi. Kalau ada orang berbuat dolim kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Insyaallah ini tertibnya. Ya kalau orang berbuat dolim kepada kita, kalau kita doa nih pasti diijabah. Cuma nanti ya habis nih. Setiap orang berbuat dolim kepada kita, ya Allah habiskan dia. Ya kasihan. Ya cuma ya itulah ya sikapnya orang beriman, ya harus punya sifat kasih sayang. Maka nanti hadis yang kedua akan dibacakan tentang sifat kasih sayang. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilempari oleh orang-orang Taif, mulai anak-anak kecil, anak-anak muda sampai yang aki-aki melempari dengan batu. Tapi Nabi tidak mendoakan keburukan sedikit pun. Justru malah mendoakan hidayah untuk orang-orang Taif. Hasilnya ya, makanya hasilnya Nabi dikasih hadiah sebab beliau sabar, yaitu dikasih hadiah berupa Isra dan Mi'raj. Kemudian anak keturunan orang-orang Taif akhirnya menjadi pejuang-pejuang yang handal pembela Islam. Anda dapat hidayah juga. Coba kalau Nabi itu ketika dilempari batu oleh orang-orang Taif kemudian mendoakan keburukan, habis orang Taif. Ya satu pun tidak ada yang mendapat hidayah. Jadi doa orang yang dolim itu pasti ya diijabah oleh Allah. Tapi tertib untuk kita jangan sekali-kali dibalas dengan kezaliman. Fala tadzalimu, jangan saling berbuat dolim. Ya ibadi kullukum dolun, wahai hambaku, kalian semua adalah sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang telah aku beri hidayah. Fastashhaduni, maka memintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, niscaya aku akan memberi hidayah kepada kalian. Jadi aslinya kita ini ya sesat. Ya, kita ini dapat hidayah, bisa taat kepada Allah karena dikasih hidayah oleh Allah. Makanya dalam sehari semalam wajib kita minta hidayah berapa kali? 17 kali, yaitu di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu minimal wajib kita minta hidayah kepada Allah 17 kali. Jadi kalau kita ini ada satu Fatihah yang kita tidak baca, maka sholat kita tidak sah. Dan surat Al-Fatihah itu rukun di dalam sholat yang wajib kita baca ketika dalam sholat. Ini menunjukkan orang itu wajib yang minta hidayah berapa kali? 17 kali. Karena kita sholat sehari semalam 17 rakaat. Jadi yang memberikan hidayah itu Allah. Maka kita tuh minta petunjuk kepada Allah. Karena orang tuh kalau tidak dikasih hidayah, ya walaupun diperlihatkan neraka sekalipun, diperlihatkan neraka ya,
diberikan neraka, atau bahkan mereka dimasukkan ke dalam neraka seperti orang-orang kafir. Setelah mereka melihat dahsyatnya siksa neraka, bahkan mereka disiksa di dalam neraka. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Tuhan kami telah mendengar dan telah melihat betapa dahsyatnya siksa neraka. Farji'na na'mal salihah, kembalikanlah aku ke dunia, pasti kami akan beramal. Kemudian mereka dikeluarkan ke dunia, mereka akan mengatakan, oh tadi cuma mimpi. Masya Allah. Jadi orang itu kalau tidak dikasih hidayah oleh Allah, walaupun andaikan mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan rengek-rengek nangis kepada Allah, minta dikembalikan ke dunia. Setelah dikembalikan ke dunia, pasti mereka akan mengatakan ini hanya sekedar mimpi. Jadi orang itu kalau tidak dikasih hidayah oleh Allah, itu diperlihatkan neraka sekalipun, belum tentu dia bertaubat kepada Allah. Maka ketika terjadi hari kiamat, seluruh jin dan manusia telah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel alaihi salam. Tinggal satu makhluk, siapa itu? Iblis laknatullah alaih. Maka iblis itu dikejar-kejar oleh malaikat Israel, dikejar terus sampai ke ujung dunia dikejar. Apa kata iblis? Aku tobat. Ya Allah, aku bertaubat ya Allah. Ya, kata iblis, aku bertaubat. Maka Allah SWT berfirman kepada malaikat Israel alaihissalam, wahai malaikat Israel, sampaikan kepada iblis bahwa taubatnya itu akan diterima kalau dia sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka malaikat Israel pun menyampaikan kepada iblis laknatullah alaih, wahai iblis, taubat kamu itu akan diterima oleh Allah asalkan kamu sujud kepada Nabi Adam. Apa kata iblis? Nabi Adam waktu masih hidup saja saya nggak mau sujud, apalagi Adam sudah mati. Tentu aku tidak mau sujud. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu terjadi hari kiamat. Seluruh manusia dan jin semuanya sudah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Tinggal dia sendiri loh dikasih kesempatan untuk taubat. Memang dasar telah ditutup hatinya oleh Allah, tidak akan bisa bertaubat kepada Allah. Inilah kata Allah. Jadi kullukum dolun, kalian itu memang sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang telah diberi hidayah oleh Allah. Jadi orang itu kalau diberi hidayah oleh Allah, siapapun yang menyampaikan kebaikan, walaupun yang menyampaikan itu anak kecil, pasti dia akan mendengar. Tapi orang yang telah ditutupi hatinya oleh Allah, walaupun yang menyampaikan ulama besar sekalipun, ulama yang paling terkenal di dunia ini seumpama, memang orang telah ditutup hatinya, dia tidak akan mau dengar. Duduk dalam taklim pun berat. Jadi orang yang duduk dalam taklim ini kalau tidak dikasih hidayah oleh Allah tidak akan bisa. Dan makanya kita diminta oleh Allah selalu minta hidayah. Yang belum sholat butuh hidayah supaya bisa sholat. Yang sudah sholat butuh hidayah agar bisa sholat ke masjid. Yang sudah sholat ke masjid butuh hidayah supaya bisa istiqomah. Jadi yang sudah ke masjid pun butuh hidayah. Kalau nggak dikasih hidayah itu nggak akan lama. Di masjid As-Syukur nggak akan lama. Dia bisa istiqomah ke masjid As-Syukur itu kalau dikasih hidayah oleh Allah, yaitu dengan dikasih istiqomah. Yang sudah istiqomah pun butuh hidayah, yaitu supaya ikhlas.
Yang sudah ikhlas masih butuh hidayah sampai kapan? Ya, terus istiqomah sampai akhir hayat. Maka orang-orang yang telah dimudahkan oleh Allah bukan hanya sholat berjamaah, bisa duduk dalam istighosah, itikaf dari maghrib sampai isya, ya. Kemudian menyempatkan duduk dalam taklim, ini orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah. Maka kita minta minimal berapa kali tadi? 17 kali, itu wajibnya. Ya, kalau bisa lebih daripada 17 kali dengan qobliyah, ba'diyah, tambah lagi sholat duha, sholat witir, sholat tasbih. Karena dengan memperbanyak sholat sunnah, secara tidak langsung kita minta hidayah kepada Allah. Dengan kita dikasih hidayah oleh Allah, akan dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian Allah SWT melanjutkan firman-Nya, ya ibadi kullukum ja'i, wahai hambaku kalian semua adalah lapar. Jadi manusia itu aslinya lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang telah aku beri makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, niscaya aku akan memberi kalian makan. Jadi masalah makanan ini kalau tidak dikasih oleh Allah, ini nggak akan bisa. Ya, betul nggak? Banyak orang itu duitnya miliaran, tapi lapar. Tahu sebabnya lapar? Karena banyak pantangan. Betul nggak? Jadi kita ini kenyang karena dikenyangkan oleh Allah. Dihilangkannya berbagai macam penyakit. Nah, orang yang sudah punya penyakit komplikasi, kolesterol, darah tinggi, diabetes, jantung, rematik, asam urat, asam lambung, asam apa? Ya punya komplikasi lah. Ya, komplikasi. Mau makan sate nggak boleh. Rendang, ya, gulai. Terus makannya apa? Nasi, nggak boleh juga nasi, diabetes. Terus apalagi? Apa-apa nggak boleh. Lapar, duitnya miliaran. Ya, duitnya miliaran. Maka tidak menjamin orang yang banyak duit itu bisa kenyang. Justru yang kenyang-kenyang nih yang sedikit duit nih. Betul nggak? Yang sedikit duitnya ini kalau dikasih sepiring habis, 2 piring juga kurang. Masya Allah. Makanya orang beriman nih, ya, selalu dikasih nikmat oleh Allah, ya, berupa enaknya makan itu satu nikmat. Maka lihat di jamaah asyukur yang tua-tua kayak Mbah Bacang, Haji Rusnadi, itu sudah tua tapi makan masih enak. Kalau di kota-kota besar nih, jangankan usia 70, 80, usia 50 masih yang muda lah, itu makan apa aja dilarang. Ya, sehingga duit miliaran itu nggak berarti, betul nggak? Coba kalau duitnya dikeasyukurkan, wah, makmur ini. Bukan hanya beli satu plastik bala-bala, ya, pabriknya bisa dibeli. Nah ini makanya kata Allah, ya ibadi kullukum ja'i, kalian semua itu lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang dikasih makan oleh Allah.
fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, niscaya aku akan memberi kalian makan. Ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku, kata Allah, kalian semua adalah telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang telah aku beri pakaian, fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, aksukum, niscaya aku akan memberi pakaian kepada kalian. Kok bisa telanjang? Oh, bisa. Ketika orang lagi di kamar mandi kemudian terjadi gempa, keluar nggak dia? Kira-kira sempat pakai baju nggak? Sempat nggak? Wah, kalau kita ini berada di kamar mandi atau lagi di kamar, lagi pakai cuma cancut doang, ya, kemudian terjadi gempa, kira-kira sempat pakai baju nggak? Pasti orang keluar dari rumah dalam keadaan telanjang bulat, betul nggak? Jadi walaupun orang itu banyak pakaian, belum tentu kalau Allah berkehendak dia keluar rumah bisa dalam keadaan telanjang bulat. Yang di kamar mandi, ya, coba terjadi lindu, apa lindu ya? Hah? Lindu lindi, gempa gitu. Lah gempa aja lah, gempa, biar nggak tahu linda lindu. Nah, ya pasti orang itu akan keluar walaupun dalam keadaan telanjang bulat. Yang penting selamat, nggak peduli walaupun kelihatan rudalnya. Yang penting selamat. Kok Bapak telanjang? Ya iyalah, daripada saya kena timbunan bangunan, mendingan saya keluar walaupun dalam keadaan telanjang. Padahal duitnya banyak loh, pakainya banyak, tapi tidak menjamin. Atau ketika orang itu dirampok kemudian dipaksa untuk buka baju, nah ini juga dalam keadaan telanjang. Jadi orang itu berpakaian karena dikasih pakaian oleh Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tuhti'uni bil-laili wan nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian telah berbuat dosa bil-laili wan nahar, di waktu malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku akan mengampuni semua dosa. Jadi dosa apapun yang kalian buat di waktu malam ataupun siang, atau siang dan malam, sebesar apapun dosa yang kalian lakukan, kemudian fastaghfiruni, kalian memohon ampun kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian. Masya Allah. Ini sifat sayangnya Allah kepada hamba, ya. Jadi sebesar apapun hamba itu berbuat dosa, dosa sebesar apapun, mau seluas bumi, setinggi langit, bahkan lebih daripada itu, asalkan dia betul-betul taubat memohon ampun kepada Allah, niscaya dosanya akan diampuni oleh Allah, tidak peduli sebesar apapun dosa-dosanya. Maka dalam hadis yang lain yang kurang lebih mafhumnya, justru kalau manusia ini tidak ada yang berbuat dosa akan dihancurkan oleh Allah. Kalau manusia tidak ada yang berbuat dosa, jadi sifat Allah akan hilang, yaitu sifat Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Adanya sifat Allah Maha Pengampun itu adanya orang yang berbuat dosa kemudian dia minta ampun kepada Allah, lalu Allah ampuni. Namun walaupun demikian, jangan sekali-kali kita ini mencoba-coba untuk bermaksiat kepada Allah. Sekali-sekali ngintip gak apa-apalah, nanti taubat. Iya, kalau dikasih sempat taubat kepada Allah. Begitu ngintip di tengah jalan mau
Begitu ngintip di tengah jalan maut. Ya. Akhirnya apa? Mati dalam keadaan berdosa. Jadi kalau kita sudah terlanjur berbuat dosa zaman baheula, zaman apa? Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Tentu kita pernah melakukan dosa-dosa besar. Ya, walaupun pernah melakukan dosa besar, asalkan taubat, ya, istighfar kepada Allah, pasti taubatnya akan diterima oleh Allah. Ya ibadi wa hambaku innakum lang tablughu durri. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa membahayakan aku. Fatadurruni, kemudian kalian ingin membahayakan aku, sekali-kali tidak bisa. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa membahayakan Allah. Walang tablughu naf'i fauni, dan sekali-kali kalian tidak bisa memberi manfaat kepadaku. Fauni, kemudian kalian memberi manfaat kepadaku, sekali-kali tidak akan bisa memberi manfaat sedikit pun kepada. Ya ibadi wa hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dalika fil mulki syai'an. Wahai hambaku, andaikan orang yang pertama dan orang yang terakhir dari golongan manusia dan jin, mereka semua adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Andaikan ada orang yang paling takwa di antara kalian, kemudian semuanya bertakwa semua, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, semuanya takwa, taat kepada Allah, mazada, sekali-kali tidak akan menambah ketakwaan manusia itu fi mulki syai'an, di dalam kerajaanku sedikit pun. Jadi andaikan seluruh manusia semuanya bertakwa, tidak ada yang bermaksiat sedikit pun, itu tidak akan menambah kerajaan Allah sedikit pun. Jadi kita ini jangan baper. Wah, saya ini kalau enggak karena saya nih enggak akan bisa ini masjid bisa berdiri. Masya Allah. Ini punya sifat sombong. Ya, kalau bukan karena saya, dia tidak akan bisa ke masjid. Ini sombong. Jadi orang itu andaikan semuanya taat sekalipun, semuanya tidak ada yang bermaksiat, ini tidak menambah kerajaan Allah sedikit pun. Jadi yang butuh ini kita ya, orang itu, makanya orang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalnya. Kita duduk taklim ini bukan menjadi asbab kita ini masuk surga. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Hanya saja untuk mendatangkan rahmat Allah itulah dengan lewat sholat, istighosah, taklim, baca Quran, zikir, itu maksudnya. Ya, kalau orang tidak taat justru mendatangkan murkanya Allah. Nah, untuk mendatangkan rahmatnya Allah itulah lewat taklim, lewat sholat, lewat istighosah. Jadi orang itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Tapi bukan berarti orang itu tidak taat kepada Allah, nggak perlu taat. Ini keliru juga, karena orang yang tidak taat kepada Allah justru akan mendatangkan murkanya Allah. Dan untuk mendatangkan rahmat Allah itulah yaitu dengan lewat sholat, lewat taklim, lewat zikir dan
amal-amal ibadah yang lainnya. Masya Allah, ini masih panjang nih. Ya, dikit lagi. Kemudian Allah SWT melanjutkan firman-Nya. Ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Andaikan orang yang pertama sampai yang akhir dari golongan jin dan manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Mereka semua adalah orang yang paling bejat-bejatnya manusia. Andaikan ada orang yang paling bejat di antara kalian, kemudian semuanya itu bejatnya sama, orang-orang yang betul-betul paling bejat, mana koso jalika mil mulki syai'an, maka kebejatannya seluruh manusia sekali-kali tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Jadi andaikan kita nih nggak ibadah, tidak istighosah, tidak duduk dalam taklim, dan semua amal-amal agama itu tidak mengurangi sedikit pun kerajaan Allah. Lalu kita ini beramal ya karena perintah. Ya perintah. Ustadz menyampaikan ilmu, kan ini perintah. Orang dengar atau tidak dengar itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Karena orang yang duduk dalam taklim orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Cuma kita jangan baper, wah kalau nggak ada saya ya sepi itu. Nah, jamaah ini ya selalu ada, dia nggak datang Allah ganti yang baru, betul nggak? Yang satu maut nanti datang satu orang baru. Jadi jangan merasa kita ini ya diperlukan oleh Allah, kita yang butuh kepada Allah. Andaikan kita nggak taat sekalipun, ya seluruh manusia nggak ada taat sama sekali tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Masya Allah. Kemudian Allah SWT melanjutkan firman-Nya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Andaikan orang manusia yang pertama dan manusia yang terakhir dari kalangan jin dan manusia semuanya berkumpul fi sa'idin dalam satu lapangan. Sa'idin wahid ini kumpul dalam satu lapangan, semua kumpul. Manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, berapa miliar coba dikumpulkan jadi satu dalam satu lapangan yang sangat luas. Fas'aluni, kemudian mereka meminta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatu ma naqasa dzalika mimma indi. Masya Allah. Kemudian satu persatu mereka minta kepada Allah. Jadi andaikan seluruh manusia, miliaran manusia berkumpul menjadi satu dan setiap orang itu minta permintaan yang berbeda-beda. Pak Nanang mintanya banyak duit, punya mobil, punya rumah, punya istri baru. Pokoknya dihitung itu enggak kehitung lah, saking banyaknya, ada 1000 permintaan. Pak Firman juga minta, enggak mau kalah, minta mobil, minta rumah. Datang lagi Pak Aceng, wah. Kemudian Mas Yamin yang udah aki-aki juga nggak mau kalah, semuanya doa. Setiap orang doanya berbeda-beda. Walaupun seluruh manusia kumpul jadi satu dalam satu lapangan dan setiap orang memintanya berbeda-beda, apa kata Allah? Mana koso jalika mimma indi, sekali-kali tidak mengurangi kekayaan sedikit pun yang ada dalam diriku. Masya Allah. Jadi kekayaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun, illa kama yang kusul mikhyatu ida udkhilal bahra, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke lautan, kemudian yang nempel ke jarum ada nggak? Ada nggak?
Itu yang nempel itu pun ya seperti nggak ada, betul nggak? Kalau kita ada jarum dicelupkan ke lautan, itu yang nempel ke jarum itulah ibaratnya. Jadi tidak berkurang sedikit pun air laut. Begitu juga andaikan seluruh manusia kumpul jadi satu dalam satu lapangan dan setiap orang meminta yang berbeda-beda, andaikan setiap orang minta juta permintaan bahkan lebih dari itu, tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Masya Allah, itu tetap kaya. Maka kalau kita doa, walaupun kita minta banyak duit, jangan berpikir kita kira-kira duit Allah habis nggak ya? Nah, itu nggak boleh. Allah itu maha kaya. Allah tuh kaya. Ya, kalian minta berapa banyak pun tidak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah. Kemudian sedikit lagi, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Ini penting. Wahai hambaku, sesungguhnya itu semua adalah amal-amal kalian, uhsiha, yang aku akan hitung semua amal perbuatanmu. Jadi amal-amal ibadah kita itu semuanya akan dihitung oleh Allah, ya. Yang hitung Allah. Summa uwafikum iyyaha, dan kemudian akan dibalas oleh Allah, yaitu amal-amal kalian. Itu sesuai dengan amal ibadah kita, sekecil apapun kebaikan yang pernah kita perbuat, itu nanti semuanya akan dibalas oleh Allah. Faman wajada khairan, barang siapa yang menemukan kebaikan, falyahmadillah, maka hendaknya memuji Allah. Wa man wajada ghairu dzalika, kalau kalian tidak menemukan kebaikan, fala yalumanna, jangan sekali-kali menyalahkan, illa nafsahu, kecuali menyalahkan diri kalian sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik, sekecil apapun kebaikan yang pernah kita buat, itu pasti akan dibalas oleh Allah. Sebelum di akhirat, di dunia akan dibalas oleh Allah. Makanya orang itu beramal itu hakikatnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau kalian mendapatkan masalah-masalah, itu jangan sekali-kali menyalahkan Allah, itu kembali kepada diri kalian sendiri. Itulah dosa-dosa yang kalian perbuat. Karena setiap dosa yang kalian lakukan, kalau tidak diampuni oleh Allah, akan mendatangkan masalah dalam kehidupan kita. Itu udah pasti. Satu dosa itu kalau tidak diampuni oleh Allah, itu akan menjadikan keluarga kita itu jadi tidak taat. Istri jadi tidak taat, anak jadi tidak taat, sampai kendaraan tunggangan kita pun jadi tidak taat. Rewel aja tunggangannya. Kalau ibarat sekarang tuh motor, tahu-tahu mau itu tanpa disadari, karena dosa-dosa kita yang belum diampuni oleh Allah. Maka jangan sekali-kali kita ini berbuat maksiat kepada Allah, sekecil apapun itu maksiat. Karena kalau kita berbuat maksiat, walaupun itu kecil, jangan lihat kecilnya, tapi kepada siapa kita bermaksiat, yaitu kepada Allah. Orang itu kalau berpacaran di tengah hutan, di atas gunung Lawu, itu jelek gak kira-kira? Ya, maksiat di atas gunung Manglayang, ya, bermaksiat di atas gunung Manglayang, jelek gak? Jelek. Itu suatu keburukan. Yang lebih parah kalau orang itu berbuat maksiat di depan presiden. Ini jelek gak? Wah, bisa dipenjara, betul. Kalau cium-ciuman bersembunyi di atas gunung Manglayang, itu sudah suatu aib, suatu keburukan. Tapi kalau orang cium-ciuman depan presiden, dipenjara, betul gak? Itulah satu contoh kemaksiatan. Jangan lihat kecilnya itu dosa, tapi kepada siapa kita berbuat dosa, yaitu kepada Allah. Allah itu maha besar, balasan kebaikannya juga besar.
keburukannya juga nanti akan disiksa lebih besar. Makanya orang di neraka itu nanti jasadnya dibesarkan oleh Allah. Gigi-giginya aja sebesar gunung Uhud, itu giginya. Jadi giginya ahli neraka itu giginya sebesar gunung Uhud. Kalau giginya saja sebesar gunung Uhud seperti gunung Manglayang, kira-kira jasadnya sebesar apa? Kenapa dibesarkan oleh Allah? Supaya disiksa itu mantap. Kalau bunyi itu biar mantap. Karena Allahu Akbar, Allah itu maha besar, siksanya juga besar. Maka jangan sekali-kali kita ini bermaksiat kepada Allah, karena kemaksiatan yang kita lakukan kalau dosanya tidak diampuni akan mendatangkan masalah dalam kehidupan kita. Sebaliknya kalau kita selalu berbuat baik, kebaikan itu akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Sebelum di alam barzah, sebelum di akhirat, itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Maka kita jangan milah dalam beramal. Kebaikan apapun kita lakukan, entah itu sholat berjamaah, taklim, istighosah, karena kita tidak tahu mana amal kita yang diterima oleh Allah. Al-Imam Ghazali itu yang terkenal apa? Solehnya. Ya, asbab Al-Imam Ghazali banyak orang-orang jadi wali. Tapi ternyata ada yang bermimpi ketemu Imam Ghazali ketika Imam Ghazali wafat. Ternyata amal ibadah yang diterima oleh Allah pada diri Al-Imam Ghazali yaitu perkara sepele. Apa itu? Ketika ada seekor lalat hinggap di mangsinya, mangsi atau mangsi, untuk menulis kitab itu, tinta untuk menulis kitab. Kemudian ada seekor lalat hinggap di mangsinya. Oleh Al-Imam Ghazali itu dibiarkan sampai lalat itu kenyang, kemudian terbang. Ternyata amal itu yang diterima oleh Allah. Nah kita ini nggak tahu. Maka kalau mengerjakan kebaikan jangan pilih-pilih. Apapun itu kebaikan, entah itu salat berjamaah, wiridan, baca Quran, taklim, istighosah, karena kita tidak tahu mana yang diterima. Mungkin dari salat berjamaah ternyata yang diterima adalah taklim kita, karena duduknya kita yang ikhlas sampai bisa tertidur, itu kan sangin ikhlasnya. Mungkin di sini yang diterima oleh Allah. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.